Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah di Telusur Halal edisi produk selai dan jelly. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produk jelly, yaitu puding dari Wong Coco. Oke, ini deskripsi produknya. Wong Coco Pudding with Mango Pure 120 gram, diproduksi oleh PT Keong Nusantara Abadi dengan LP POM MUI terlampir dan BPOM RI terlampir, dengan masa berlaku sampai 16 Januari 2021. Wah, patut ditunggu ya, apakah nanti diperpanjang atau tidak. Nah, untuk komposisinya sendiri ada air, gula, pure mangga, nata de coco, serbuk puding, susu skim, susu full cream, perisa mangga, pengatur keasaman, asam sitrat, pengawet natrium benzoat, pewarna makanan, tartrazin CI19140 dengan kode S107, Sunset Yellow FCFCI 15985 dengan kode E110. Untuk diagram alir proses pembuatan produk, yang pertama mangga dihaluskan ya menjadi pure mangga, kemudian dimixing dengan air, gula, serbuk puding, perisa mangga, pengatur keasaman, kemudian dimasak dan mixing 2 ditambahkan nata de coco, pengawet, pewarna, dan susu. Nah, kemudian untuk titik kritisnya, yang pertama air, sudah pasti non titik kritis, kemudian gula. Titik kritisnya itu ada di proses rafinasi, apakah menggunakan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan atau arang. Nah, apabila dari tulang hewan, apakah hewannya non halal? Nah, disitulah titik kritisnya. Kemudian susu skim atau susu full cream berasal dari hewan halal. Kemudian titik kritisnya apakah ada pengolahan lain. Kemudian pure mangga, ada pengolahan lain. Nah, biasanya untuk pure mangga ini sebetulnya aman-aman saja karena berasal dari mangga, buah mangga yang dihaluskan. Akan tetapi di beberapa industri biasanya ditambahkan bahan penolong seperti enzim atau gelatin untuk membuat si pure mangga ini lebih bersih dan tidak terlihat keruh. Nah, maka penambahan enzim dan gelatin ini biasa menjadi titik kritis yang bisa mengubah status kehalalan dari pure mangga itu sendiri. Kemudian nata de coco ya, karena ini produk mikrobial maka perlu ditanyakan apakah media fermentasinya halal atau tidak. Disitulah titik kritisnya. Kemudian serbuk puding, apakah terdapat pengolahan dan bahan penolong lainnya yang ditambahkan. Disitulah titik kritisnya. Perisa mangga, kalau ini alami berarti apakah pertanyaannya apakah ada pengolahan lain atau bahan tambahan lain. Disitulah titik kritisnya. Kemudian asam sitrat, di mana ini produk mikrobial, maka yang perlu ditanyakan adalah media pertumbuhan mikrobanya apakah halal atau tidak. Disitulah titik kritisnya. Nah, kemudian untuk pengawet dan pewarna, dilansir dari laman BPOM, untuk penggunaan natrium benzoat itu sendiri maksimalnya 600 mg per kilogram untuk produk-produk cair. Untuk tartrazin CI19140 ini acceptable daily intake-nya 0 sampai 7,5 mg per kilogram berat badan. Dengan lebih spesifiknya, untuk jelly dan agar-agar atau puding itu 1 sendok teh fresh untuk 43 kg adonan. Berarti sangat dibatasi sekali ya untuk pewarna ini. Sementara itu untuk warna kuning oranye ya atau sunset yellow itu sendiri acceptable daily intake-nya 0 sampai 4 mg per kilogram berat badan. Jadi untuk penggunaan pengawet dan pewarnanya, produk ini menggunakan pengawet dan pewarna yang memang dibatasi secara ketat oleh regulasi. Maka dari itu perlu ditelusuri lagi apakah memang sesuai dengan regulasi atau tidak. Nah, begitulah teman-teman untuk produk puding ini sendiri, termasuk kategori risk ya atau kategori yang beresiko karena beberapa bahan dijustifikasi sebagai titik kritis. Maka dari itu kita sebagai konsumen perlu cermat dalam memperhatikan komposisi dan kehalalan suatu produk. Oke, terima kasih. Silahkan like, bagikan, dan subscribe apabila bermanfaat untukmu dan sekitarmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.